digital, masyarakat sering menggunakan kontrak elektronik saat berbelanja online, memakai aplikasi, atau menggunakan media sosial. Kontrak ini biasanya muncul dalam bentuk syarat dan ketentuan yang langsung harus disetujui oleh pengguna. Dalam hukum, dikenal asas Pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi oleh para pihak. Namun, dalam kontrak elektronik, sering terjadi ketidakseimbangan posisi tawar karena isi kontrak dibuat sepihak oleh perusahaan, sedangkan konsumen hanya bisa menerima atau menolak. Akibatnya, banyak klausal yang lebih menguntungkan pelaku usaha dan dapat merugikan konsumen. Karena itu, penerapan asas Pacta sunt servanda dalam kontrak elektronik perlu dikaji secara kritis agar tetap menjamin keadilan, keseimbangan, dan perlindungan hukum bagi konsumen. Aduh, uang tinggal segini nih. Mau beli makan bagaimana nih? Saya daftar ojek online saja, siapa tahu dapat rezeki dari situ. Ini ada syarat dan ketentuan nih. Syarat banyak le. Langsung setuju sah. Langsung setuju sah, tidak usah baca. Oke, aku sudah terdaftar, tinggal tunggu orderan. Daripada saya tidak ada uang, tidak ada pemasukan, apa-apa ya jadi ojol sah. Ojol juga ya. Orderan. Kakak, ini Pak? Ya.
Ya, ya, ya. Kenapa nih? Seharusnya sudah 150. Ini baru 103 nih. Hai, perhitungan bagaimana nih? Ini dia punya perhitungan bagaimana nih? Rugi sekali nih. Oi! Riz, kabar bagaimana? Baik. Dari ojol ya sekarang. Hai, itu sih menjadi odol. Bagaimana kerja? Sebenarnya lancar sah, cuman ini hari ini saya punya ojol ini bermasalah. Tadi kan saya antar berapa kali apa tuh penumpang tuh? Nah seharusnya 150. Ini masih 103 nih. Ini dia punya saldo nih. Seharusnya 150. Ini baru 103 nih. Padahal saya antar penumpang berapa kali nih? Coba lihat kembali kontraknya. Sabar ya, saya cek dulu. Nah, di sini nih bilang perusahaan berhak mengubah kebijakan sebuah uang. Itu berarti perusahaan bisa merubah tanpa sepengetahuan. Berarti saya harus ikut semua. Iya, karena pernah klik setuju di awal daftar. Nah, berarti sistem juga menganggap semuanya sudah setuju. Saya rugi sekali nih. Dibatasi. Guys, ini nih saya punya akun tiba-tiba dibatasi. Bilangnya melanggar aturan. Aturan yang mana? Saya kurang tahu ya. Karena kemarin tuh pas saya lihat dia punya persyaratan tuh tidak baca semua, jadi klik setuju saya. Jadi tidak tahu aturan mana yang dilanggar. Hai, padahal ini saya punya satu-satunya penghasilan nih. Bagaimana sih lu?
Wih, Bayin sudah di ojol nih. Hai, itu Su. Wih, kalau begitu traktir kami, Kak. Hei, uang dari mana nih? Hai, pakai uang hasil ojol toh. Hei, itu Su, dia punya masalah. Saya punya uang ini seharusnya sudah banyak. Cuman dari aplikasi ini terlalu banyak terpotong tuh. Bilang melanggar aturan lah. Terus kemarin ini saya punya aplikasi dibatasi. Jadi berhenti susah punya penghasilan ojol. Aduh, kalau begitu tuh tidak bisa dianggap biasa. Iya kan? Bukan cuma Bayu yang mengalami ini, tapi saya juga pernah dirugikan. Sebagai freelance, saya juga sering klik setuju tanpa melihat pilihan. Tiba-tiba pembayaran dipotong, aturan berubah, dan kita tidak bisa protes. Tapi itu sudah aneh dalam kontrak. Tapi kontrak tersebut tidak pernah kami pahami. Weh, kemarin itu saya klik setuju dia punya persyaratan saya tidak paham. Tapi sistem menganggap semua sudah setuju ketika kau klik. Setuju atau dipaksa untuk setuju? Nah, itu sudah dia punya masalah. Jadi kita harus bantuin cari dia punya solusi. Iya, Betul. Dalam hukum ada yang namanya asas pacta sunt servanda. Artinya semua perjanjian harus dipatuhi. Iya, selama dianggap sah. Artinya perusahaan tidak salah sih. Tapi tidak sesedar itu. Apakah kesepakatan itu benar-benar bebas? Hai, bagaimana Su? Saya juga kemarin terpaksa klik setuju. Kami tidak punya pilihan lain. Kalau tidak ada pilihan lain, itu bukan kesepakatan. Secara teori, kesepakatan harus lahir dari kehendak yang bebas. Jika posisi tawar-menawar tidak seimbang, maka kesepakatan patut dipertanyakan. Kalau masalah begini saya diam, saya rugi ya. Tidak harus. Kita harus cari cara biar bisa bantuin. Oke, kalau begitu cara apa yang paling tepat untuk kita bisa bantuin? Oke, kalau begitu kita bisa tempuh langkah hukum. Oke, jadi kita sepakat bantuin lewat jalur hukum. Oke, kalau begitu kita mulai dari tahap pertama, pengaduan. Mulai dulu. Oke, kalau begitu kita mulai dari pengaduan ke perusahaan. Terus dia punya berkas ini apa-apa saya yang perlu saya siapkan? Pertama, yang harus kita siapkan kronologi kejadian. Yang kedua, bukti. Oke, nanti saya akan kumpulkan data akun dan notifikasi. Kalau begitu, saya yang akan susun kronologi dari awal sampai akun dibatasi. Oke, kerugian sudah dihitung dan kita bisa kirim ini sebagai pengaduan resmi. Hai, begitu saya ikut kamu Sa. Selamat siang Pak. Selamat siang. Silakan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, ada Pak. Silakan jelaskan pengaduannya. Jadi begini Pak, kemarin saya sempat bekerja sebagai ojek online. Nah, tiba-tiba saya punya akun ojol dibatasi dan saya punya pemasukan dipotong. Begitu Pak. Makanya saya memberikan ajuan untuk penyelesaian dari masalah ini Pak. Dan ini perhitungan kerugian. Jadi begini Pak, kami menilai ada ketidakseimbangan posisi tawar. Baik, kami mengerti dengan aduannya, kami akan menindaklanjutinya. Terima kasih Pak. Baik saudara, permasalahan kontrak elektronik yang saudara ajukan melalui kita lanjutkan hari ini lagi ya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, ditemukan adanya klausal yang memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk mengubah aturan secara sepihak tanpa persetujuan dari perusahaan. Selain itu, pembatasan akun dilakukan tanpa penjelasan yang melaik, rinci, transparan kepada pihak konsumen. Dari pihak kami telah memeriksa seluruh bukti yang diajukan dan kami menilai terdapat ketidakseimbangan posisi tawar dalam perjanjian tersebut. Baik, berdasarkan pertimbangan, maka pihak kami memutuskan akun Saudara Bayu harus dipulihkan. Ketidakseimbangan ini menyebabkan konsumen berada pada posisi yang rendah karena tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan kontrak elektronik tersebut. Pihak perusahaan juga wajib memberikan penjelasan tertulis dan memperbaiki klausul perjanjian. Perbaikan klausul ini dilakukan agar hak dan kewajiban para pihak menjadi lebih seimbang serta tidak merugikan konsumen di kemudian hari. Oh baik, kalau begitu akun saya kembali, Bu. Iya. Ya, itu hak Anda. Baik, dengan demikian keputusan dinyatakan selesai dan dapat dilaksanakan dengan program. Perjanjian harus dipatuhi, tetapi keadilan tetap utamakan. Baik, Pak, Ibu, sekarang saya sudah mengerti. Menyetujui bukan berarti kita harus menerima ketindakan nilai.